harus percaya bahwa Tuhan punya panggilan dan rencana dalam hidup pasangan kita, anak-anak kita. Orang tua maunya anak jadi pengusaha. Orang tua maunya anak jadi dokter. Yang banyak duitnya, yang bisa ngidupin orang tua di masa tua. Siapa yang gak mau punya anak yang kaya raya? Tetapi kita harus mengerti setiap orang punya panggilan. Amen. Apalagi kalau ada yang anaknya bilang gini, "Pak, aku dapat panggilan Tuhan itu jadi pemain musik di gereja." Wah, itu sih langsung mau makan apa lo? Ya apa enggak? "Pak, aku ada panggilan Tuhan jadi guru." Guru apa? Guru international school? Enggak, guru pedalaman di Tangan Pengharapan. Wah, pingsan bapaknya. Mau makan apa lu? Selalu itu enggak sih yang kita ngomong? Kita paksain kehendak kita. Ujung-ujungnya kita semua nih, duit paling penting. Saya kasih tahu bahwa kita boleh aja punya keinginan ini dan itu buat pasangan kita, anak-anak kita. Tapi kita harus ngerti, Tuhan punya rencana. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan hidup mereka kepada Allah. Saat ini saya akan khotbah tentang menghargai panggilan Tuhan dalam hidup pasangan. Menghargai panggilan Tuhan dalam hidup pasangan. Percayakah Anda bahwa Tuhan itu punya rencana bagi kita tuh masing-masing? Amin. Efesus 2 ayat 10 kita baca. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Baca sama-sama. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sama-sama yang keras. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekarang siapa yang diciptakan oleh Kristus Yesus? Angkat tanganmu. Katakan, aku punya tugas. Melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau aku hidup di dalamnya. Katakan amin. Sekarang Anda tahu bahwa Tuhan punya rencana bagi Anda masing-masing? Mazmur 139 ayat 16 berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sudah dibentuk belum? Belum. Sebelum ada satupun daripadanya rencana Allah. Sudah ada dalam kitab kehidupan. Di atas kitab kehidupan di dalamnya ada namamu dan nama saya. Tertulis rencana Tuhan bagi kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Meskipun Anda suami istri, meskipun anak dan orang tua, Tuhan punya spesifikasi di dalam rencana dan panggilannya. Katakan amin. Kita masing-masing ini dalam Roma 14 ayat 12 berkata, harus mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing di hadapan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab atas dirinya sendiri. Katakan dirinya sendiri kepada Allah. Jadi suami harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah. Istri harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah. Anak-anak harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah masing-masing. Yang artinya kalau kita dipercayakan Tuhan talenta, kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan untuk talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita masing-masing. Di dalam Matius 25, perumpamaan tentang talenta, kita tahu bahwa Tuhan memberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang saya renungkan di dalam Matius 25 ini, Tuhan berikan talenta itu. Di dalam ayat 15, dikatakan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Mungkin ada yang istri yang talentanya lebih banyak. Ada suami yang talentanya mungkin lebih banyak. Atau anak-anak kita yang talentanya jauh lebih hebat dari orang tuanya. Ada amin? Nah, Anda harus perhatikan. Kelima talenta maupun 2 talenta ataupun 1 talenta itu masing-masing mendapat pujian dan ujian dari Tuhan berbeda-beda. Yang 5 talenta dipuji Tuhan, yang 2 talenta dipuji Tuhan karena mereka melipat gandakannya. Yang 1 juga mendapatkan cacian dari tuannya yang katakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang bicara gini, orang yang tidak
mengelola apa yang Tuhan percayakan di hidupnya akan mendapatkan sanksi dari Tuhan. Kita yang tidak bertanggung jawab atas titipan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita dinilai jadi hamba yang tidak setia. Bahkan dikatakan kita hamba yang jahat. Jadi mengertilah bahwa anakmu, istrimu, suamimu punya tanggung jawab sama Tuhan. Untuk setiap talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup mereka. Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya, iman setiap orang tuh masing-masing. Kita gak bisa gandeng iman suami kita. Kita gak bisa gandeng iman istri kita. Kita gak bisa gandeng iman anak kita. Dalam Lukas 17, judul perikopnya, kedatangan kerajaan Allah. Dikatakan dalam ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Istri Lot menjadi tiang garam. Sementara Lot dan anaknya tetap hidup karena taat, tidak menoleh ke belakang. Bicara soal iman tuh masing-masing. Amen. Gak bisa karena Lot taat, istrinya gak taat. Lalu istrinya bisa menang juga. Gak bisa. Istrinya jadi tiang garam. Peringatan sama kita. Iman tuh masing-masing. Setiap kita harus hidup benar di hadapan Allah. Setiap kita harus taat sama Tuhan. Di dalam rumah tangga jangan saling menunjuk. Tuh jadi suami gak pernah doa. Jadi suami gak pernah mimpin doa. Jadi suami gak pernah ngajarin anak. Gak usah. Kamu itu gak pernah doa. Kalau aku saat teduh 3 jam. Wah sombong. Gak ada urusan. Katakan iman itu masing-masing. Di dalam ayat 34 Lukas 17. Kita baca sama-sama. Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Yang artinya gini, suami istri tidur bersama, pada hari pengangkatan, yang satu diangkat, yang satu tidak, yang satu tinggal. Membuktikan dengan jelas, ini adalah bukti bahwa kita masing-masing harus bertumbuh dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Kita masing-masing harus bertumbuh. Harus punya hubungan sama Tuhan secara pribadi. Jangan cuma doa bareng. Jangan bilang gini, udah doa belum? Udah, tadi sama suami di mobil. Udah doa malam, udah doa makan. Enggak. Masing-masing harus punya hubungan sama Tuhan. Hari pengangkatan akan menunjukkan siapa yang dikenan Tuhan dan siapa yang tidak. Amen. Tidak usah jadi hakim buat pasanganmu. Bahkan dikatakan ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kita gak usah sibuk menghakimi orang lain. Iman tuh masing-masing. Hubungan sama Tuhan itu masing-masing. Amen. Saya akan bacakan beberapa contoh pasangan di Alkitab yang menghargai panggilan Tuhan. Tapi sebelumnya ini yang saya mau katakan. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya panggilan dan rencana dalam hidup pasangan kita, anak-anak kita. Kita nggak boleh memaksakan keinginan kita. Karena kita sudah baca tadi banyak ayat bahwa setiap orang, pasangan kita, anak-anak kita harus mempertanggungjawabkan hidup mereka masing-masing kepada Allah. Orang tua maunya anak jadi pengusaha. Orang tua maunya anak jadi dokter. Yang hantuochen, yang banyak duitnya, yang bisa ngidupin orang tua di masa tua. Siapa yang gak mau punya anak yang kaya raya? Tetapi kita harus mengerti setiap orang punya panggilan. Amen. Apalagi kalau ada yang anaknya bilang gini, "Pak, aku dapat panggilan Tuhan itu jadi pemain musik di gereja." Wah, itu sih langsung kata-kata MAMPUS keluar. Mau makan apa lo? Ya apa enggak? Pak, aku ada panggilan Tuhan jadi guru. Guru apa? Guru international school? Enggak, guru pedalaman di Tangan Pengharapan. Wah, pingsan bapaknya. Mau makan apa lo? Selalu itu enggak sih yang kita ngomong? Kita paksain kehendak kita. Apakah Pak Jojo mau Excel jadi pendeta? Enggak.
Pak Jojo mau Excel jadi pengusaha. Ujung-ujungnya kita semua nih, duit paling penting. Sekolah biar kaya, bener gak? Enggak, sekolah biar pinter. Amen, pinter baru bisa cari duit katanya. Enggak juga, banyak orang pintar gak cari duit. Saya kasih tahu bahwa kita boleh aja punya keinginan ini dan itu buat pasangan kita, anak-anak kita. Tapi kita harus ngerti, Tuhan punya rencana dan mereka harus mempertanggungjawabkan jawabkan hidup mereka kepada Allah. Contoh pasangan di Alkitab yang menghargai panggilan Tuhan. Yang pertama, Maria dan Yusuf. Dalam Matius 1:2, Lukas 1:2. Yusuf menghargai panggilan ilahi atas hidup Maria untuk mengandung sang Mesias. Tapi perjalanannya tidak mudah. Kita tentu tahu tidak mudah bagi seorang Yusuf yang belum hidup sebagai suami istri untuk percaya bahwa perempuan bisa hamil karena karya Roh Kudus. Sampai hari ini saya yakin gak ada yang percaya. Kalau tiba-tiba saya hamil dan Pak Jojo tidak merasa meniduri saya, pasti dia tidak percaya kalau saya bilang gini, ini karya Roh Kudus. Anda percaya? Nggak mungkin. Coba ada yang belum nikah, masih gadis, atau masih single, tiba-tiba hamil dan dia bilang gini, Pak, Bapak Pendeta, karya Roh Kudus. Anda percaya? Kita langsung bilang gini, gigi lo. Bener gak? Gak mungkin. Mudah gak bagi Yusuf menerima ini? Tidak mudah. Maka itu manusiawi sekali. Ketika dia berpikir ingin menceraikan Maria, diam-diam kata firman Tuhan. Tapi kemudian malaikat datang dalam mimpi Yusuf. Dalam ayat 20 dikatakan gini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, menceraikan Maria diam-diam, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saya lompat ke ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara bisa lihat, Yusuf ini orang yang mengenal Allah dan takut akan Allah. Karena itulah ketika dia hampir membuat kesalahan dengan menceraikan Maria, malaikat mendatanginya dalam mimpi. Akhirnya Yusuf taat dan menerima panggilan itu. Karena panggilan itu bukan hanya untuk Maria, tapi untuk Yusuf juga. Yang akan menjadi bapak bagi sang Mesias. Ada pesan penting yang saya ingin sampaikan kepada yang belum menikah. Penting sekali kita tuh nikah sama orang yang seiman dan takut akan Tuhan. Karena dalam 2 Korintus 6 ayat ke-14 dibilang gini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Susah loh ngomong tentang iman, panggilan Tuhan sama orang yang gak seiman dan gak percaya Tuhan. Saya yakin meskipun sulit bagi Yusuf mempercayai bahwa seorang wanita bisa mengandung dari Roh Kudus. Tapi dia taat karena dia takut akan Tuhan. Mungkin saat itu dia ragu, tapi dia karena percaya kepada kuasa Tuhan, dia menerima panggilan itu. Yusuf bukan hanya taat kepada panggilan ilahi atas hidup mereka. Tapi Yusuf berjuang melindungi dan mendampingi Bunda Maria dalam menjalankan rencana besar dari Allah. Yang saya yakin sangat tidaklah mudah. Mereka harus lari ke Mesir, mereka harus sembunyi. Karena mereka dikejar dan terancam bayi Yesus akan dibunuh. Makanya kenapa kita mesti nikah sama yang seiman dan takut akan Tuhan. Karena akan sulit sekali bicara soal iman, soal panggilan. Sama orang yang gak ngerti tentang Tuhan. Apalagi kalau kita tuh nikahnya sama orang yang gak bisa sepakat dalam menjalani panggilan dan visi dari Tuhan.
Karena di dalam menghidupi panggilan Tuhan akan banyak tantangan. Kita harus bayar harga, amin. Waktu saya dapat panggilan Tuhan untuk pulang ke Indonesia, menolong anak-anak di Indonesia. Gak mudah saudara. Suami saya seorang hamba Tuhan, takut Tuhan. Tapi bagi seorang hamba Tuhan seperti suami saya aja, masih gak masuk akal keinginan istrinya untuk tinggal di Indonesia. Mungkin hari ini suami saya kalau ditanya, kenapa Bapak mau pulang ke Indonesia, dia akan jawab gini, karena kami sadar kalau bukan kami siapa lagi. Ada jutaan anak-anak tidak sekolah dan lain-lain. Tapi di saat saya menyampaikan, Jo, mau gak kita tinggal di Indonesia? Percayalah, ada perlawanan di situ. Lu mau apa lagi sih? Satu kalimat yang selalu suami saya lontarkan kepada saya dulu ada gini, kamu ini terlalu banyak nuntut. Bukan nuntut, panggilan Tuhan. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong, kalau memang ini rencana Tuhan, bicara sama suami saya juga. Nah, enaknya nikah sama orang yang seiman dan takut Tuhan adalah Tuhan bisa bicara sama dia. Haleluya. Kalau Anda menikah sama yang gak seiman, sulitnya di sini. Berat, pasti berat. Makanya nikah jangan cuma karena uang. Harus yang sepakat dengan panggilan. Sebagai pasangan, penting sekali kita tuh seimbang, sepadan dalam pemikiran dan iman. Orang yang percaya dan tidak percaya itu gak bakal nyambung, saudara. Contoh yang berikutnya, di Alkitab itu ada Priskila dan Aquila dalam Kisah Rasul 18 dan Roma 16. Dikatakan dalam ayat ketiga, sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Rasul Paulus menyebut mereka teman sekerja, rekan sekerja. Aquila dan Priskila ini dikenal sebagai pasangan yang melayani bersama-sama. Dan mereka sempat mengajar Apolos, seorang pengkhotbah yang luar biasa juga. Bapak Ibu, pesan saya penting. Belajar dari Aquila dan Priskila. Jangan pelayanan sendirian. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Jangan pelayanan sendirian. Pastikan Anda dan pasangan Anda bertumbuh dan melayani bersama-sama. Saya perhatikan, banyak hamba-hamba Tuhan yang gak seimbang. Gak tahu mereka sepadan itu dari mana. Gak seimbang. Suaminya gak pernah pelayanan. Suaminya bahkan gak sungguh-sungguh. Mungkin baru pindah agama setelah jauh menikah. Suaminya di rumah, istrinya ke gereja. Pelayanan, khotbah gitu ya. Suaminya kemana? Wow, berat sekali. Kemudian yang ada malah suaminya di rumah sendiri. Chatting-chatting sama pacar lama. Gimana itu? Pelayanan jadi berantakan. Kalau ketika jemaat tahu, keluarga kita enggak jadi kesaksian. Ada yang saya lihat suaminya, hamba Tuhan on fire. Dikenal di mana-mana. Tunggu sampai orang lihat istrinya. Begitu lihat istrinya, kok kayak bibi-bibi? Maaf, sebagai istri jangan bikin malu suami. Kalau suamimu hamba Tuhan, berpakaianlah seperti hamba Tuhan. Jangan gak jelas gitu. Paling gak respect sama pasanganmu, jangan bikin malu gitu loh. Betul gak? Saya gak mengkoreksi cara orang berpakaian, tetapi gini, saya menghormati suami saya dengan cara saya berdandan. Supaya orang tuh lihat, oh ya sepadan. Istrinya gak pelayanan, malah bikin keributan. Terjadi bukan? Begitu orang lihat suaminya keren luar biasa. Gembala yang hebat, khotbahnya keren. Istrinya mana? Istrinya foya-foya. Dengar baik, kita itu gak boleh jalan sendirian. Di dalam mengikut Tuhan, kita harus bergumul supaya pasangan kita juga diselamatkan. Supaya pasangan kita juga mengenal Tuhan. Berdoa buat pasangan kita, jangan sendirian aja pelayanan. Doakan, gumulkan. Amen, jangan ceraikan. Istri bikin malu, ceraiin aja ganti istri baru. Enggak gitu.
Ada hamba Tuhan yang begitu. Mari gitu masih diterima khotbah lagi di mana-mana. Enggak gitu dong. Kita nggak boleh pelayanan sendirian, kita harus doakan pasangan, amen. Nah, saya bersyukur gini, suami saya ini yang membimbing saya dalam banyak hal. Makanya suami-suami dengar baik, Anda harus jadi imam. Muridkan istrimu dulu sebelum Anda memuridkan yang lain. Menangkan dulu anak-anakmu, amin. Jojo ini Alkitab berjalan. Jadi kalau saya lagi siapin firman, saya suka tanya dia, saya, yang ayatnya ngomongnya gini-gini tuh di mana? Zaman dulu kan belum ada secanggih ini, cari aja di ChatGPT, nggak gitu kan? Jadi saya suka tanya suami saya suka tanya dia, saya itu sejarahnya kayak gimana sih? Coba tolong jelasin. Nanti dia jelasin ke saya. Saya maju dalam iman karena punya guru di hidup saya. Jangan biarkan istrimu atau suamimu tidak tumbuh. Kita harus bertumbuh sama-sama, melayani sama-sama. Matius 19 ayat 6, Yesus berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, baca yuk, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Catat ini baik-baik. Panggilan Tuhan tidak akan memisahkan apa yang Ia persatukan. Saya meyakini kalau Tuhan panggil suami, Tuhan akan panggil istrinya juga. Jangan bilang, enggak itu mah suami saya, enggak itu mah istri saya, enggak. Waktu Tuhan panggil saya bilang begini, Tuhan aku akan ikut Jojo kemanapun dia pergi. Bicara buat suamiku. Sempat satu kali suami saya ditawarin mengembalakan gereja dengan gaji dolar, dikasih rumah, dikasih mobil. Dalam hati saya, aduh say, kita udah pulang dari Australia karena panggilan Tuhan, masa mau balik ke Australia lagi? Saya cuma doa, saya bilang gini sama dia, suami saya, kalau kamu bilang kamu mau balik ke Sydney, I will pack my bag and let's go. Tapi kalau kamu percaya ini panggilan Tuhan di Indonesia, kita pulang ke Jakarta aja yuk. Karena waktu itu kami melayani di Bandung. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu butuh kesehatian. Menjalankan panggilan Tuhan itu bukan ringan tapi beban. Kami pulang ke Indonesia itu meninggalkan kenyamanan. Waktu kami ditawarkan gaji dan balik ke Australia dikasih rumah, dikasih mobil Bapak Ibu, itu nyaman. Tapi panggilan Tuhan untuk menolong orang gak mampu itu gak nyaman. Apa yang kami dapat? Tangan harapan bisa kasih apa? Enggak ada, kami nabur Bapak Ibu, kami kerja keras. Sampai hari ini kami masih harus kerja keras. Pikir-pikir staf udah segitu banyak tapi kami masih capek Bapak Ibu. Tapi dengar baik, saya bersyukur dikasih suami itu yang satu panggilan, satu hati. Karena suami saya bukan hanya dukung saya, tapi dia mengerjakannya bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Yang terakhir, pasangan yang menghargai panggilan Tuhan adalah Elizabeth dan Zakaria. Dalam Lukas 1 ayat 20. Malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis setelah lama sekali mandul. Dan ketika malaikat datang kepada Zakaria, ketika dia membawa korban ukupan sebagai imam, Zakaria awalnya tidak percaya karena itulah Tuhan membuat dia menjadi bisu. Tapi kemudian ketika Yohanes lahir, Zakaria menjadi taat dan memberi nama Yohanes kepada anaknya sebagai bukti dia taat kepada perintah Tuhan. Dalam hidup Anda, sekalipun pasanganmu mungkin tidak percaya kepada apa yang Anda katakan, tidak percaya bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidupmu. Yang Anda harus lakukan adalah ini. Lakukan dahulu yang ini. Jadilah teladan dalam iman di rumahmu. Hormatilah pasanganmu. Jangan sampai pelayananmu di luar rumah menjadi batu sandungan bagi pasanganmu atau keluargamu. Karena pelayanan yang sesungguhnya itu dimulai di rumah.
Hidup kita adalah ibadah. Katakan hidup saya adalah ibadah. Apa saja yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah. Di dunia kerja, di rumah, mengurus keluarga adalah ibadah. 1 Petrus 3 ayat 1 berkata, demikian juga hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Penting sekali. Kalau Anda punya pasangan yang tidak seiman, tidak takut Tuhan, Anda harus menangkan pasanganmu bukan dengan omonganmu, tapi dengan keteladanan hidupmu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saya meyakini bahwa penundukan diri seorang istri kepada suami adalah ibadah kepada Allah. Efesus 5 ayat 22 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ketaatan istri kepada suami merupakan lambang ketaatan istri kepada Tuhan. Waktu suami saya jemput saya dari Australia bulan Februari 2006, saya sampaikan, Jo, mau gak tinggal di Indonesia? Karena saya dapat suara Tuhan seperti ini. Dan saya mau ngomong ini apa adanya, Anda tahu saya tidak pernah bohong dan tutup-tutupi. Jojo tidak pernah mau dengar omongan saya. Dia adalah seorang suami yang punya prinsip, suami tidak boleh takut istri. Seperti Abram membuat kesalahan karena mendengarkan Sarai, saya tidak boleh buat kesalahan yang sama. Jadi dia tidak mau dengerin saya dalam segala hal. Sampai dia mentok sendiri baru, ya udah dia lakukan tapi dia gak bilang, ya aku lakukan sesuai omonganmu. Enggak, tetap gengsi. Ya gue bikin aja gitu. Dan waktu saya bilang, Say, mau gak tinggal di Indonesia? Percayalah itu tidak mudah. Anda percaya? Dan bagaimana saya bisa meyakinkan suami saya? Bisa aja. Yang namanya perempuan itu selalu pakai ancam-ancam. Benar gak? Karena kita bilang gini, suami memang kepala, istri leher. Kalau gue tegang lu mau apa? Gue ancam-ancam gitu bisa. Bisa gak? Bisa aja kita bilang gini, ya udah, gue di Jakarta, lu balik sana ke Sydney. Sana lu pulang. Karena emaknya di sana, bapaknya di sana, adik-adiknya di sana, dia pasti lebih senang di sana. Ya udah, kamu pulang aja, aku tetap di sini sama anak-anak. Aku di sana capek ngurus anak sendirian, aku mau di sini aja. Bisa nggak saya gitu? Terbukti ada teman saya yang pulang ke Indonesia bawa anaknya dan ninggalin suaminya di Australia. Banyak. Dengan alasan, saya capek ngurus anak sendiri. Tidak mau tunduk sama suami. Apalagi ketika suami saya ditawarkan mengembalakan dengan gaji fantastis dan rumah dan mobil. Wow, suami saya tuh namanya kepala keluarga. Lebih suka kepastian. Daripada yang gak pasti-pasti, ya kan? Anak kan pasti dikasih makan. Saya bilang sama suami saya, meskipun saya tahu ini panggilan Tuhan. Tapi kalau kamu bilang kamu mau pulang ke Australia, saya ikut kamu. Saya menguji Tuhan. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Kalau memang kehendak Tuhan kita melayani Tuhan, kita akan didukung oleh suami kita. Kita akan didukung sama istri kita. Itu waktu Tuhan. Dan itu yang harus menjadi ujian bagi kita. Saya percaya kalau waktu Tuhan, kita doakan terus pasangan kita. Mungkin hatinya keras, gak mau pelayanan. Doakan terus. Berikan keteladanan dalam iman. Sampai Tuhan melembutkan hatinya. Amen. Hari ini, suami-suami, ayat terakhir dari saya. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami kalau mau diberkati harus sayang istri, katakan amin. Bukan cuma istri yang harus tunduk sama suami, tapi suami juga harus menghormati istri. Percaya bahwa Tuhan juga bisa pakai istrimu. Bahwa istrimu adalah
teman pewaris dari tahta kasih karunia Allah. Mari belajar menghargai panggilan Tuhan dalam hidup istrimu. Dukung dia, izinkan dia untuk Tuhan memakai hidupnya. Amen. Pasanganmu adalah milik Allah. Anak-anakmu adalah milik Allah. Izinkan Tuhan memakai hidup mereka. Masa perempuan dipakai Tuhan? Banyak yang ngatain saya. Ibu Heni perempuan, jangan khotbah. Berikut contoh wanita-wanita yang dipakai Tuhan untuk tujuan yang besar. Catat, yang pertama Bunda Maria, yang kedua Deborah, yang ketiga Esther, yang keempat Ruth, yang kelima Hana, yang keenam Maria Magdalena, yang ketujuh Priscilla, yang kedelapan Abigail, yang kesembilan Lydia, yang kesepuluh Rahab. Dan Anda perlu tahu, beberapa wanita yang saya sebutkan tadi latar belakangnya tidak baik. Rahab adalah germo, pelacur. Ruth bukan dari bangsa Yahudi, tapi namanya ada di silsilah Tuhan Yesus. Apapun latar belakangmu, seburuk apapun masa lalumu, Tuhan bisa pakai kamu. Seperti Tuhan pakai hidup saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami untuk menghargai panggilan Tuhan dalam hidup pasangan kami, anak-anak kami. Supaya kami belajar menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pasangan-pasangan kami yang mungkin belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belum percaya. Tuhan melembutkan dan menjamah hati mereka. Supaya mereka juga bisa bertumbuh bersama-sama kami. Dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Kami mau patahkan keangkuhan manusia dan penolakan pengenalan akan Tuhan. Berdoa agar setiap kami boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan, Amen.